wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Nur Latifah Pohan dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membahas masalah-masalah yang sesuai dengan jurusan yang saya ampu sekarang, yaitu Administrasi Publik. Nah, mungkin sebagian teman-teman tahu nih, administrasi publik itu tuh kaitannya sangat erat dengan pelayanan publik di birokrasi gitu. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyakit apa saja yang ada di birokrasi di Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikut. Nah, kita ketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi di Indonesia, yaitu Bapak Asmar Abnur, mengatakan bahwa ada 6 penyakit birokrasi di Indonesia. Semua itu harus diobati untuk kepentingan mewujudkan tata usaha pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, 6 penyakit ini tuh harus disegera obati di instansi pemerintah, teman-teman, baik itu pusat maupun daerah. Nah, 6 penyakit ini apa saja sih yang ada di birokrasi? Penyakit birokrasi yang pertama itu banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internalnya yang lebih besar dari belanjaan publik. Kondisi ini seperti sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Akibatnya, pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal sehingga urusan pelayanan kepada publik itu terabaikan. Lalu, penyakit 2, meningkatnya dan tingginya angka korupsi yang cukup tinggi di Indonesia. Hal ini tuh terlihat adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan akhir-akhir ini. Nah, mereka itu diduga tersangkut penyuapan dalam kaitan dengan menjual promosi jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengasaan RAPDB, dan gratifikasi untuk memperoleh perizinan. Penyakit yang ketiga itu ada inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dikatakan banyak perencanaan pembangunan yang dilakukan secara serampangan, copy paste dari tahun ke tahun sebelumnya, dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Kegiatan ini sengaja diajukan hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan atau memberikan keuntungan pribadi, diajukan dengan biaya yang jauh lebih besar dari harga pasar, dan lainnya. Akibatnya banyak anggaran penggunaan yang digunakan tetapi tidak tepat sasaran dan boros. Penyakit keempat, banyak kualitas ASN yang belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Disebutkan secara kuantitas, jumlah PNS sekitar 4,5 juta orang. Dari segi kuantitasnya sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggara pemerintah. Tetapi dilihat dari sisi kualitasnya, mayoritas adalah PNS golongan 2 ke bawah dengan latar belakang pendidikan SMA ke bawah, maka tidak mudah untuk diandalkan menjadi birokrasi yang berkualitas. Penyakit kelima yaitu organisasi pemerintah yang cenderung besar baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. Jarang sekali terjadi upaya perubahan dan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat juga kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga non-struktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi. Lanjut, penyakit yang terakhir yaitu penyakit keenam, kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik. Dijelaskan pelayanan publik itu bisa dalam bentuk perizinan, pelayanan dasar, ataupun pelayanan jasa, menjadi tanda kehadiran pemerintah di masyarakat. Pelayanan publik yang buruk memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Meskipun belakangan ini sudah banyak terjadi perbaikan dan inovasi, semakin maju tingkat kehidupan masyarakat, maka semakin kritis dan semakin tinggi selera kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, nggak terasa nih sudah ada di penghujung presentasi. Maka dari itu saya akan memberikan kesimpulan dalam presentasi kali ini.
Nah, penyakit birokrasi adalah perilaku ASN yang belum profesional. Padahal, sumber daya manusia ASN itu merupakan unsur yang terpenting dalam birokrasi. Bukan hanya dalam pengertian fisik pegawai, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan. Mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas, dan skill lainnya. Masih banyak ASN yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi untuk mengedepankan kekuasaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dan mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang ada dalam presentasi ini dapat tersampaikan dan berguna untuk teman-teman semua. Saya Nur Latifah Pohan izin pamit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.